Anda kembali menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, seorang warga Tuban dibacok hingga tewas saat mengunjungi calon istrinya di Nganjuk. Motif pembunuhan diduga terkait persoalan asmara. Usai menghabisi nyawa korbannya, pelaku kabur. Sujud warga Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah mobilnya di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Sebelum kejadian, korban hendak mengunjungi calon istrinya. Namun saat baru turun dari mobil, korban diserang dengan celurit oleh seorang pria. Kepala dan tangan korban terluka parah terkena sabetan celurit hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Mengetahui korbannya tak bernyawa, pelaku melarikan diri dengan meninggalkan motornya di lokasi kejadian. Pelaku diduga kuat adalah pria berinisial ST, mantan kekasih HN, calon istri korban. Pelaku ditengarai cemburu buta kepada korban. Nah, kalau kronologi dari kejadian, sebenarnya saya belum tahu betul. Nanti saya juga mau minta keterangan dari warga setempat dan di Polsek. Iya, Bapak, informasinya apakah ada hubungan asmara dengan warga sini gitu, Bapak, terkait? Ya, mungkin ada hubungan asmara terkait dengan tersangka. Setelah diidentifikasi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna diotopsi. Polisi di TKP belum bisa memberikan keterangan resmi kepada wartawan karena Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Zulkifli Sinaga tidak berada di lokasi kejadian. Polisi membawa barang bukti, mobil dan sejumlah HP serta dompet milik korban, serta motor yang ditinggalkan pelaku. Aparat juga meminta keterangan sejumlah saksi dan mengejar pelaku. Danus Kendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, seorang pria di Jember dianiaya tetangganya menggunakan celurit hingga kondisinya kritis. Pelaku ditangkap polisi saat hendak kabur ke Pulau Bali. Pembacokan diduga bermotif dendam. Video amatir merekam beberapa saat setelah terjadi peristiwa penganiayaan di Desa Sumber Ketampa, Kecamatan Kalisat, Jember. Menurut saksi, korban saat itu sedang memotong rumput di halaman rumah, kemudian didatangi pelaku dan menganiayanya dengan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi menemukan sebilah celurit dan motor yang ditinggalkan pelaku, Jamik usia 37 tahun. Korban pembacokan, Muhammad Heri, terluka di kepala, lengan, dan perut, hingga dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Polisi meringkus pelaku saat hendak kabur ke Pulau Bali. Pelaku merupakan tetangga korban. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan ini karena diduga dendam. Pelaku mengaku sakit hati sebab korban kerap mengolok-oloknya dan pelaku cemburu karena korban diduga menyukai istri pelaku. Korban atas nama Muhammad Heri pada saat membersihkan pagar tanaman di depan rumahnya sekitar pukul 5.30, membersihkan pagar tanaman. Di situ kemudian datanglah terduga pelaku atas nama Jamik itu dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah celurit langsung mendekati Muhammad Heri tersebut. Kaget atas kedatangan Heri, langsunglah berdiri, langsung dibacok. Diduga motifnya itu karena cemburu. Jadi pelaku ini suka sama istrinya Heri. Pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, wisatawan asal Medan yang tersapu ombak dan hilang di pantai Kedung Tumpang, Tulungagung ditemukan. Jasad korban mengambang di perairan Karangbolong, kemudian dievakuasi melalui pantai Popoh, Tulungagung. Jasad Roni Joshua Simanjuntak, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara yang hilang tersapu ombak di pantai Kedung Tumpang, Tulungagung, pertama kali ditemukan oleh nelayan di perairan Kalangbolong, dekat Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Pantai Popoh oleh anggota polisi perairan bersama anggota TNI Angkatan Laut Pos Tulungagung dibantu nelayan.
Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung guna divisum. Dari proses identifikasi oleh pihak kepolisian dan kesaksian pihak keluarga, berdasarkan ciri fisik dan celana yang dikenakan, korban dipastikan adalah Roni Joshua Simanjuntak yang hilang di pantai Kedung Tumpang. Ya, tadi dari informasi tim SAR menemukan sekitar jam 16.30 di perairan pantai Karangbolong di sekitaran pantai Siwuru. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya mengapung, terus dari tim operasi gabungan mengevakuasi ke Pantai Popo. Hasil identifikasinya cocok dari struktur gigi, kemudian celana korban demikian. Oke. Selanjutnya jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga. Betul. Minggu 13 Oktober, korban Roni Joshua Simanjuntak bersama 15 rekannya dari kampung Inggris Pare, Kediri, berwisata di pantai Kedung Tumpang. Saat korban bersama rekannya berfoto di tebing, tiba-tiba muncul ombak besar menghantam korban hingga terseret dan hilang ke tengah laut. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami keracunan massal usai mengonsumsi jajanan yang dibeli dari pedagang keliling yang mangkal di sekolah. Belasan siswa tersebut mengeluhkan sakit perut dan mual usai mengonsumsi jajanan jenis jeli. Sebanyak 16 siswa SD Bagelenan 2, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar mengalami keracunan massal Sabtu pagi usai mengkonsumsi jajanan jenis jeli yang dibeli dari pedagang keliling di sekitar sekolah. Peristiwa berawal sebelum jam pelajaran sekolah dimulai. Para korban yang rata-rata murid kelas 1, 2, dan 3 ini membeli jajanan dari pedagang keliling yang mangkal di sekolah mereka. Usai mengkonsumsi jajanan jenis jeli, belasan siswa mengeluhkan mual dan sakit perut. Mengetahui kondisi tersebut, pihak sekolah lalu membawa para korban ke poliklinik desa. Meski para korban telah diperbolehkan pulang, namun satu siswa harus dirujuk ke RSUD Serengat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Itu anak-anak tadi matur, ada yang perutnya sakit seperti itu. Oh, kenapa sakit ini, terus ada lagi sakit, terus ya kita punyanya kan minyak kayu putih, terus dibelonnya kayu putih tetap sakit mual seperti itu. Loh, tadi makan apa gitu? Ini Bu beli jajan ini gitu. Di mana belinya? Di situ. Terus teman-teman guru menangani anak-anak, terus saya langsung melayu ke bakule. Saya ini tadi anak-anak beli jenengan, saya tanya-tanya gitu, terus coba saya lihat yang di jenengan. Saya bawa yang anak-anak, dari anak-anak juga sambil bawa itu nih, ini coba lihat kadaluarsanya, saya gitu. Terus saya lihat itu ya 2025, tapi di bawah itu ada yang dicoret hitam. Lokasi di SD Bagelenan 2, Kecamatan Serengat, terjadi anak-anak sekolah SD yang keracunan, diduga karena jajanan yang dijual oleh penjual keliling. Ada berapa jumlah siswa, Anda? Jadi untuk saat ini berdasarkan laporan dari anggota, ada 16 korban anak-anak, 15 sudah pulang kembali, dinyatakan sudah sehat, dan 1 masih dirawat di rumah sakit umum daerah, tetapi kondisinya sudah membaik, cuma masih diinfus. Kasus keracunan massal tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ya, saudara, momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 menuai berkah bagi penjual foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Surabaya. Pedagang mengaku meraup omset hingga 75% dengan penghasilan sekitar 150 juta rupiah selama 2 pekan terakhir. Momen pergantian Presiden dan Wapres menjadi berkah tersendiri bagi pedagang foto Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden
Gibran Raka Buming Raka di Pasar Belauran, Surabaya. Dalam 2 pekan terakhir, omset penjualan meningkat hingga 75% dibanding hari biasa. Paling ramai adalah pesanan dari luar pulau, mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam sehari, pedagang bisa mengirim minimal 5 hingga 10 koli foto presiden dan wakil presiden terpilih. Sepasang foto presiden dan wakil presiden dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran bingkai. Sepasang foto beserta bingkai ukuran 25 x 35 cm dijual Rp75.000. Sementara untuk ukuran yang lebih besar 35 x 50 cm dijual Rp150.000. Hanya dalam 2 pekan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pedagang mengaku memperoleh omset sebesar Rp150 juta. Foto dan figura Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Pak. Ada peningkatan nggak sih? Untuk periode ini Alhamdulillah untuk penjualan foto Presiden dan Wapres terpilih sudah mulai ada perkembangan sekitar 50 sampai 75%. Peningkatannya? Iya. Satu hari saat ini ada berapa pesanan nih Pak? Jumlahnya, pesanannya? Untuk dalam kota masih belum seberapa, untuk yang luar pulau sudah lumayan. Sampai berapa sampai sekarang? Sepekan ini meningkat? Sepekan ini saya kirim ke luar pulau sekitar tiap harinya minimal 5 koli. Oh, 5 koli. Satu koli sih berapa? Satu koli sekitar 25 pasang. Oh, 25 pasang. Untuk harga satu foto? Harga yang kecil ini sekitar 75.000 sepasang. Yang ukuran besar 150.000 satu pasang. Alhamdulillah ini berkah nih Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Omset sampai berapa Pak ini Pak dengan adanya berkah Presiden? Untuk penjualan ke luar pulau Alhamdulillah sekitar kotor 150-an. 150 juta? Iya. Mayoritas pembeli adalah sekolah-sekolah serta kantor instansi pemerintahan. Diperkirakan penjualan foto presiden dan wakil presiden terpilih akan turun setelah acara pelantikan hingga 3 bulan ke depan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, ratusan santri Pondok Pesantren As-Sidiki Jember melakukan doa bersama untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden yang baru Prabowo Gibran. Sebelumnya di tempat yang sama juga digelar dialog kebangsaan diikuti tokoh lintas agama dengan mengambil tema indahnya hidup dalam perbedaan. Doa bersama sebagai dukungan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih digelar di Pondok Pesantren As-Sidiki, Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember, Kamis malam. Doa bersama diikuti ratusan santri serta warga sekitar dan sejumlah kiai maupun tokoh ulama di Jawa Timur. Dengan doa bersama diharapkan pemerintahan baru pasangan Prabowo Gibran bisa membawa bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Dengan dilantiknya Bapak Presiden yang sudah terpilih, marilah kita seluruh komponen bangsa Indonesia, seluruh jajaran komponen masyarakat Indonesia, mulai dari tingkat grassroots, tokoh-tokoh politiknya yang kemarin itu berbeda pendapat, berbeda pandangan, mari kita bersatu, menggayung sebuah persatuan dan kesatuan antar sesama. Bagaimana Indonesia semakin baik ke depan, bagaimana Indonesia semakin tertib ke depan, bagaimana Indonesia menjadi negara aman sehingga akan dicapai negara yang baik dan yang terbaik, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu insyaallah. Sebelumnya di tempat yang sama juga digelar dialog kebangsaan dengan tema indahnya hidup dalam perbedaan. Dialog yang dihadiri ratusan umat lintas agama ini bertujuan untuk merajut berbagai perbedaan umat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan ke depan bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Tantangan internal, tantangan eksternal. Nah, kalau tidak ada sebuah kekuatan yang dahsyat, maka bisa jadi Indonesia itu akan jebol. Urusan perbedaan di antara kita memang itu sudah menjadi sunatullah, menjadi takdir Tuhan.
kita beragama A, kita bersuku apapun, itu adalah takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu mempersoalkan itu, maka kita cari titik temu di setiap perbedaan, maka dan juga kita akan berusaha agar setiap perbedaan yang ada menjadi kekuatan bersama di antara kita. Selain dari Forum Kerukunan Umat Beragama, hadir Dewan Pembina Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia, Pendeta Paul Wijaya, Rektor Universitas Trunojoyo Muhammad Syafi'i, serta tokoh agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pertemuan ini sekaligus sebagai momen silaturahmi ratusan umat lintas agama dari berbagai kota di Indonesia. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.